Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon, student. How are you today? I'm fine. Oke. Hari ini Bu Santi ingin menyampaikan tapi berbeda. Bu Santi mapelnya bahasa Inggris tapi akan menyampaikan tentang gizi dan kesehatan. Who is absent today? Siapa yang hari ini tidak masuk? Sasabila. Ya, Sasabila tidak masuk. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Apa tujuannya kita berdoa? Agar dilancarkan, ilmunya bermanfaat. Oke, siapa yang tadi pagi sarapan? Yo. Ya, sarapannya pakai apa, Mbak? Oseng-oseng tempe sama apa lauknya? Oh, enggak ada. Ini sama apa? Pakai ayam. Sayurnya apa? Enggak apa-apa. Mbak bekal tidak? Tidak. Aduh, kasihan ini. Enggak sarapan. Pakai apa? Sama rica-rica. Sayurnya ada enggak? Enggak ada. Sebelah sana. Ini sarapan tidak? Tidak. Ini Mbak bekal tidak? Enggak Mbak bekal, enggak sarapan. Coba saya tanya, kalau tidak sarapan, tidak Mbak bekal, kira-kira bagaimana tubuh kita? Lemas karena tidak ada asupan yang masuk di dalam tubuh kita. Maka kalau kita mau sehat, maka kita harus makan. Makanan itu harus makanan yang seimbang. Kalau makanannya hanya nasi sama tempe, kira-kira sudah seimbang belum? Belum. Jadi harus kita biasakan biar tubuh kita selalu sehat. Kita lihat apa sih yang dimaksud gizi dan kesehatan. Pentingnya itu di mana? Ya, kalau Bu Santi jujur aja ya, tiap pagi itu harus sarapan itu wajib. Karena apa? Bu Santi harus bekerja, Bu Santi harus jalan sana, harus jalan sini, butuh tenaga, butuh kekuatan. Kalau pagi belum sarapan, kemudian perutnya sakit, siapa yang merasakan? Siapa yang merasakan? Diri kita sendiri. Maka tidak boleh pagi itu harus sarapan. Ayo, gizi dan kesehatan. Apa saja yang ada dalam gizi dan kesehatan itu? Pengertian gizi. Gizi itu apa sih? Gizi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang. Jadi kalau kita itu bisa berkembang dengan baik, dengan optimal, kemudian otak kita juga pintar, cerdas, maka asupan yang ada dalam tubuh kita harus seimbang. Jadi apa gizinya? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, dan menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Nah, kalau pagi sudah tidak sarapan, pagi hanya minum, pagi tidak makan apa-apa, bagaimana kita akan punya kekuatan? Tubuh kita tidak ada asupan yang bergizi. Paham sampai situ? Apakah tubuh itu butuh semuanya? Butuh semuanya. Karena apa? Tulang kita butuh kekuatan zat besi. Mata butuh enggak? Butuh. Apa itu vitamin? Biar kita melihat lebih terang, lebih jernih. Makan apa? Wortel. Paham? Jenis zat gizi dan fungsinya. Karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi. Tadi ada yang nasi tok.
Jadi hanya dapat sumber energi. Protein membangun dan memperbaiki sel. Jadi kalau hanya karbohidrat dengan protein, hanya itu cukupnya tubuh kita. Kemudian ada lemak, cadangan energi. Kemudian ada vitamin dan mineral menjaga fungsi tubuh. Maka kalau anak-anak bayi itu banyak vitamin dan mineral, maka dia kekuatannya lebih. Kalau dari kecil dibiasakan terpenuhi semua yang ada. Kemudian air. Air itu untuk pelarut dan pengatur suhu tubuh. Kira-kira mau tanya, kalau umpama tubuh kita kekurangan air bagaimana? Iya, pinter. Kekurangan air, aduh, jadi makanannya tidak bisa dikunyah dengan baik. Dia akan protes di dalam tubuh. Kekurangan, maka akan menimbulkan penyakit. Kemudian berikutnya, dampak gizi tidak seimbang. Apa sih dampaknya kalau tidak seimbang? Satu, apa? Stunting itu apa sih? Kurang gizi. Ada yang kurang gizi? Oh, enggak ada. Berarti semuanya sehat. Anemia apa tuh? Kekurangan darah. Ada yang kekurangan darah? Masih ingat kalau setiap minggu itu Pak Agus membagikan apa? Tablet penambah darah. Khusus untuk siapa itu? Perempuan. Kenapa hanya perempuan aja? Karena perempuan sering terjadi menstruasi. Kamu sering dikasih obat penambah darah enggak? Oh, ini? Oh, berarti tahu bedanya kenapa saya tidak menerima, karena tidak terjadi menstruasi. Yang ketiga, kurang tenaga atau energi. Kemudian kelebihan. Kalau kelebihan kayak Bu Santi nih, kelebihan apa yang terjadi? Obesitas. Obesitas apa tuh? Iya, kelebihan berat badan. Diabetes. Apa itu? Apa Mas? Diabetes tuh. Ini ngobrol sendiri apa? Apa diabetes? Sering dengar nggak? Kelebihan gula darahnya. Penyakit jantung. Sekarang banyak loh anak muda. Halo, seusia kalian, maaf, ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung. Karena apa? Karena dampak gizi yang tidak seimbang. Dikurangi yang manis-manis, nasinya juga dikurangi, nemil bengi juga dikurangi. Karena apa? Ini dampaknya seperti ini. Berikutnya, prinsip pola makan sehat. 1. Makanan beragam. Kalau umpamanya nasi dengan oseng tempe sudah beragam belum? Belum. Porsinya seimbang. Udah seimbang belum? Kalau oseng tempe dengan nasi oseng tempe sama ayam udah seimbang belum? Sudah ada sayurnya belum? Belum. Kemudian jadwal makan harus teratur. Kemudian kurangi gula, kurangi garam, dan kurangi lemak. Biasanya lemak itu gimana aja? Minyak. Berikut diamati apa saja? Ikan, bahasa Inggrisnya fish. Roti, bread. Apa? Bread. Ayo bacanya apa? Ya. Apa? Bread. Kemudian telur, minyak, oil, tomato, pisang,
Mie kentang, potato, apalagi susu, milk. Ini merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yuk, bagaimana sih yang dinamakan makanan seimbang itu? Nih, makanan yang sehat itu 50% itu dari unsur karbohidrat. Kemudian yang 5% apa itu ya gambarnya ya? Ya, 15% protein. Protein apa kalau ayam? Hewani. Kalau tempe, tahu? Protein apa? Nabati. Kemudian yang bawahnya itu apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Kalau buah semangka bahasa Inggrisnya apa, Mas? Watermelon. Kalau nanas bahasa Inggrisnya pineapple. Kalau apa ya? Anggur. Grape. Ya, pintar semua. Ya, itu semua materi yang Bu Santi sampaikan. Nanti kalian saya beri lembaran LKPD untuk menuliskan karbohidrat itu apa saja, protein apa saja, vitamin apa saja, mineral apa saja. Pembelajaran hari ini diharapkan satu, kalian bisa memahami apa itu gizi dan kesehatan. Yang kedua, bisa tahu makanan seimbang. Yang ketiga, bisa menyebutkan jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Paham? Ya. Yuk, pertanyaan dari Bu Santi. Kalau karbohidrat itu apa saja? Nasi, roti, kentang. Ya. Kalau protein, protein itu ada berapa jenis? 2. Protein apa? Hewani dan nabati. Yang masuk pada protein hewani? Ya. Yang masuk dalam protein nabati? Tempe, tahu. Sekarang kalau vitamin apa saja? Vitamin A, apa contohnya, Mas? Terus vitamin C, apa? Jeruk. Ada pertanyaan? Do you understand? Yes. Apa tuh? Ayo, kalau telur itu masuk protein apa? Ada pertanyaan? Nothing. Oke. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu doakan menjadi anak-anak madrasah yang sehat, ya, yang cerdas, yang kuat, ya. Karena dengan makan makanan yang sesuai dengan aturan, yaitu makanan yang seimbang. Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa. Mulai saat ini ya, mulai hari ini, nanti siang, nanti sore dipraktekkan makan makanan yang seimbang. Itu aja yang Ibu sampaikan. Bila mana kalau umpamanya sudah jelas, kita sama-sama merefleksi dengan adanya LKPD, nanti dikumpulkan di Bu Santi. Itu aja. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan syukur alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.